Ia sempat menempuh pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung, tanpa catatan menonjol yang membuatnya dikenal luas. Saat masih di Semarang, masa mudanya juga dipenuhi kegiatan cari nafkah dengan membuka praktik pengobatan alternatif, bekam, pijat alias kusuk, hingga ruqyah, dalam skala kecil, yang dikemas dalam balutan bekam dan ruqyah syariah Sunnatul Rasul. Dari sinilah ia mulai membangun satu hal penting, pengaruh dan kepercayaan, apalagi dengan ruqyah yang sering dikaitkan dengan hubungan makhluk astral, jin dan sejenisnya. Sekitar tahun 2003 hingga 2004, muncul satu klaim yang mengubah arah hidupnya. Ia mengaku menangkap seekor buaya putih di Sungai Pleret, Semarang. Bukan hanya sekadar cerita, buaya itu dipertontonkan. Disimpan di rumahnya, dibungkus kain mori yang identik dengan kematian, menciptakan nuansa mistis yang kuat. Warga berdatangan, penasaran ingin melihat. Media lokal mulai meliput. Dalam waktu singkat, namanya dikenal. Bukan karena kemampuan pengobatan, tetapi karena sensasi yang berhasil menarik perhatian publik. Dari titik ini, ia mulai membangun identitas baru. Nama, Guntur Bumi, digunakan. Awalnya dikenal sebagai Ki Cilik Guntur Bumi. Kepada masyarakat, ia menyampaikan bahwa nama itu berasal dari Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Narasi ini menyebar luas dan memberi efek besar, legitimasi. Dari praktisi lokal, ia naik menjadi sosok yang dianggap memiliki kedekatan dengan tokoh besar. Namun cerita itu berubah saat diuji. Dalam persidangan tahun 2014, muncul keterangan berbeda bahwa penggunaan nama tersebut berkaitan dengan kebutuhan publikasi agar dia lebih dikenal dan lebih mudah masuk ke media, seolah menyiratkan sosok dengan kekuatan sakti mandraguna. Diduga, dia yang ciptakan sendiri. Di titik ini, terlihat bahwa nama itu bukan sekadar identitas, tetapi bagian dari strategi membangun citra. Gelar, Ustadz, kemudian ikut melekat pada namanya. Entah dapat wangsit dalam mimpi, entah dari mana, yang pasti dia mendadak bergelar Ustadz, berpenampilan Ustadz, padahal latar belakang pendidikan dan hidupnya sama sekali tidak memiliki kaitan dengan itu. Ketika kontroversi ini muncul di masyarakat, ia pernah menyatakan tidak pernah meminta gelar itu, karena gelar itu diberikan masyarakat kepadanya. Memalukannya, justru gelar Ustadz itu terus dia pakai hingga jatuh terjengkang. Dan dengan demikian mendadak, lahirlah sosok sakti mandraguna bergelar Ustadz Guntur Bumi, alias UGB, dan menjadi nama yang diperkenalkan ke publik, dipakai di televisi, dan digunakan dalam setiap kemunculan. Gelar ini memberikan efek langsung, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam waktu singkat, ia tidak lagi dipandang sebagai praktisi tukang pijat, bekam dan ruqyah biasa lagi, tetapi sebagai figur religius yang dipercaya tanpa banyak pertanyaan. Puncaknya terjadi saat ia masuk ke acara reality show, Pemburu Hantu, di La TV, yang kini dikenal sebagai TV One, pada awal 2003. Disinilah namanya meledak secara nasional, saat berusia sekitar 21 tahun, dan menjadi anggota termuda dalam tim pemburu hantu tersebut. Dari seorang susilo yang tidak dikenal, ia berubah menjadi Ustadz Guntur Bumi. Perubahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui rangkaian yang tersusun, buaya putih yang membuatnya viral, nama besar yang memberi legitimasi, gelar Ustadz yang membangun kepercayaan, dan televisi yang mengangkatnya ke tingkat nasional. Tahun 2003 hingga 2006, satu nama mulai mendominasi layar kaca. Tak ada lagi susilo, ahli pijat dan bekam dari kampung. Yang ada nama mentereng, Ustadz Guntur Bumi. Lewat acara Pemburu Hantu di La TV, kini TV One, ia tampil sebagai anggota paling muda, tapi paling agresif. Saat yang lain mendeteksi, ia maju, mengejar, berduel, lalu menangkap. Aksi khasnya, memasukkan hantu ke dalam botol, disertai adegan terpental, kelelahan, bahkan terjengkang di depan kamera. Dramatis, dan dipercaya. Rating tinggi, namanya naik secara nasional. Namun, perlahan retakan topeng itu mulai terlihat. Dimulai saat Ustadz Guntur Bumi menikah dengan Puput Melati, seorang artis. Pernikahan yang dilakukan 27 Juni 2011 itu tidak berjalan mulus. Puput, seorang janda anak satu, baru saja bercerai Februari 2011 dari Odie Pratama Wibowo. Jaraknya hanya sekitar 4 bulan sejak kenal, sampai menikah.
dilakukan tertutup, tanpa restu ayah kandung, menggunakan wali hakim, sementara ayahnya masih hidup. Penolakan datang terbuka dari keluarga Puput. Tuduhan mencuci otak muncul. Hubungan keluarga retak. Dari luar terlihat religius, dari dalam penuh konflik. Bagaimana mungkin seorang bergelar ustadz tidak faham atau sengaja tidak faham bagaimana menjalani sebuah proses pernikahan? Si laki ini tidak pernah meminta kepada kedua orang tua kalau anaknya mau nikahin. Seperti apa ya, binatang aja di bawah. Alih-alih menggubris jeritan mertuanya, justru di tengah gejolak pernikahan itu, karir Ustadz Guntur Bumi semakin naik, semakin melambung. 2012-2013, seiring namanya melejit di acara Pemburu Hantu La TV, kini TV One, dia membuka praktik pengobatan alternatif dan rukyah di Padepokan Silaturahmi. Laris manis, pasien datang dari seluruh Indonesia. Disinilah dua kaki itu berjalan. Layar televisi, dan bisnis pribadi. Pundi-pundi uang semakin gemuk. April 2013, ia resmi keluar dari program Pemburu Hantu. Alasannya ke publik sangat klise. Dorongan Jeffrey Al-Bukhari untuk berhenti berburu hantu dan fokus dakwah dan syiar agama. Mei 2013, konflik meledak. Ali Rahman bersama tim Pemburu Hantu lainnya mendatangi rumahnya. Mereka menolak narasi itu. Mereka menilai, nama almarhum Uje dibawa sebagai tameng, padahal ia keluar karena sudah besar, dan ingin jalan sendiri. Mereka menuntut klarifikasi, bahkan meminta dia bertaubat. Di titik ini, topengnya mulai retak di depan orang-orang terdekatnya. Masuk 2014, retakan itu pecah ke publik. Dan tabir kerakusan, kemunafikan dan penipuan itu mulai tersibak ke publik. Pada Februari 2014, badai mulai datang. Kasus pertama meledak saat puluhan mantan pasien yang dipimpin oleh Haji Mujiono melapor ke Majelis Ulama Indonesia dan polisi. Mereka mengaku ditipu setelah berobat di Padepokan Silaturahmi milik Ustadz Guntur Bumi. Dalam proses pengobatan pasien dibilang terkena santet. Lalu dia melakukan prosesi pembersihan, dan secara ajaib, muncul benda-benda seperti paku, rambut, ulat, bahkan belatung dari tubuh pasien atau air basuhan. Lalu pasien diminta mahar dengan dalih zakat, infak, atau kurban. Nilainya bukan receh, mulai dari jutaan, sampai puluhan, bahkan ratusan juta rupiah per pasien. Dan, penyakit tak kunjung sembuh. Namun Ustadz Guntur Bumi tidak langsung menyerah. Ia melakukan serangan balik yang cukup agresif, melaporkan balik pengacara para korban ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik dan pemerasan. Bahkan untuk tetap menjaga citra, dia rela melakukan sumpah pocong dan Al-Quran yang selalu dibawa-bawanya di depan media. Ia mengklaim dirinya sedang difitnah oleh orang-orang yang iri. Maret 2014. Majelis Ulama Indonesia turun tangan. Ia dipanggil, diperiksa, dan hasilnya diumumkan. Praktiknya dinilai menyimpang dari syariat, mengandung unsur manipulasi dan pemanfaatan keyakinan. Ia diminta melakukan tobat nasuha secara terbuka. Ini bukan teguran biasa. Ini vonis moral. Sebuah lembaga agama secara resmi menyatakan, praktiknya bermasalah. Dari sini, kepercayaan publik mulai runtuh. April 2014, tekanan makin berat. Muncul laporan tambahan, sebuah dugaan pelecehan dari seorang pasien wanita bernama Nenden Aristia, 24 tahun. Dia mengaku menjalani ritual pembersihan diduga dengan cara hubungan badan, dan Ustadz Guntur Bumi diduga menggenjotnya berulang kali dengan dalih pengobatan, dengan bermacam gaya dan style ala Hollywood. Nenden juga sempat meminta bantuan Komnas Perempuan untuk kasus ini karena bukan hanya dia saja pasien yang jadi korban. Namun karena bukti-bukti yang kurang, akhirnya kasus ini berjalan di tempat. Di sisi lain,
Puput Melati berada di tengah pusaran itu. Ia bukan hanya istri, tapi juga bagian dari citra yang sedang runtuh. Di depan kamera, ia tetap tersenyum, menyebut semua ini sebagai ujian Tuhan dan meminta doa terbaik dari seluruh masyarakat dunia, bahkan dari dunia lain. Ia sempat diperiksa, dilaporkan terkait dugaan aliran dana. Bahkan ayah kandungnya sendiri secara terbuka menyerang. Menyebut menantunya Ustadz Guntur Bumi sebagai dukun, meminta anaknya untuk pergi. Rumah tangga itu pecah. Sempat bercerai. Lalu rujuk kembali. Bukan karena semuanya selesai, tapi karena badai belum berakhir. Dengan segala perlawanan yang dilakukan Ustadz Guntur Bumi, termasuk menyewa pengacara-pengacara mahal, bukti dan saksi korban terlalu banyak, polisi tidak tinggal diam. Pada Mei 2014, Ustadz Guntur Bumi dijemput paksa oleh tim Polda Metro Jaya di kediamannya setelah berkali-kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Saat itulah, ia resmi mengenakan baju tahanan, tersangka. Vonis itu akhirnya jatuh. 10 September 2014, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski selama persidangan Ustadz Guntur Bumi selalu terlihat tertunduk, memegang tasbih dan berzikir, fakta hukum tidak bisa ditutupi lagi. Ia keok dan jatuh, topeng retak, dan pecah terburai. Ustadz Guntur Bumi divonis 6 bulan penjara, lebih berat dari tuntutan jaksa yang hanya 4 bulan. Majelis hakim menyatakan, ia terbukti secara sah melakukan penipuan berlanjut melalui praktik yang selama ini dibungkus sebagai pengobatan ala syari. Ironisnya, selama proses persidangan, satu sosok lain justru absen. Puput Melati tidak terlihat saat vonis dibacakan. Tidak ada di kursi pengunjung. Tidak mendampingi di momen paling jatuh itu. Ketidakhadirannya memunculkan tanda tanya. Bukan sekadar soal jadwal, tapi soal retakan. Tentang hubungan yang sebelumnya sudah diguncang, kini seperti kehilangan pijakan. Dan di titik itu, semuanya terasa jelas, bahwa apa yang dibangun bertahun-tahun, runtuh, di satu ruang bernama pengadilan. Citra Ustadz Guntur Bumi pun, nyungsep, ditelan bumi. Tak ada TV, izin praktek pun dicabut. Tabungan dan harta habis, termasuk koleksi motor Harley Davidson, yang dulu sering ia pamerkan melalui tim HDRZT, Harley Davidson Rukyah Zikir Tauziah. Dalam persidangan jaksa penuntut umum, JPU, menyatakan bahwa salah satu poin meringankan telah mengembalikan sebagian ganti rugi kepada para korban yang melapor. Dan seolah belum cukup, penderitaan itu tidak berhenti di situ. Baru saja Ustadz Guntur Bumi menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman 6 bulan penjara di Jakarta. Ia bahkan belum sempat benar-benar pulang, belum sempat memulihkan diri, langkahnya langsung terhenti lagi di depan gerbang tahanan. November 2014, ia kembali dijemput paksa. Bukan kasus baru, tapi dosa lama yang akhirnya menyusul. Kasus pencurian emas di Balikpapan. Kejadian itu sebenarnya sudah terjadi jauh sebelumnya. Agustus 2012. Saat itu, Ustadz Guntur Bumi diundang oleh seorang pengusaha bernama Abdul Rauf Hakim ke rumahnya di Jalan MT Haryono, Balikpapan, untuk melakukan pembersihan spiritual. Di dalam rumah itu, ia bergerak seperti biasa. Tenang, meyakinkan. Lalu satu pertanyaan muncul, apakah ada CCTV di dalam kamar? Istri korban menjawab tidak ada. Dari jawaban itu, celah terbuka. Ia meminta semua orang keluar, ingin melakukan ritual sendirian. Pintu ditutup, ruangan kosong, dan disitulah semuanya terjadi. Saat sendirian di dalam kamar, ia mengambil perhiasan emas milik korban. Sekitar 200 hingga 250 gram, kalung, gelang, cincin, bernilai ratusan juta rupiah. Semua dimasukkan ke dalam tas pinggang. Ritual selesai, ia keluar, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun beberapa saat kemudian, korban menyadari emasnya hilang. Kepanikan berubah jadi kecurigaan. Pengejaran terjadi, hingga Bandara Sepinggan.
Dan di sana, semuanya terbuka. Saat tas diperiksa, emas itu ditemukan. Bukti ada. Tidak terbantahkan. Ditambah rekaman CCTV, yang menjadi pukulan telak. Skakmat. Ia sempat berdalih, menyebut itu sedekah, pemberian sukarela. Tapi fakta tidak bisa diputar. Pengambilan dilakukan diam-diam, tanpa izin. Di momen itu, sosok Ustadz runtuh sepenuhnya. Bukan lagi figur religius, tapi pelaku yang tertangkap membawa barang milik orang lain. Sungguh miris. Begitu keluar dari penjara Jakarta, Ustadz Guntur Bumi langsung dibawa ke Balikpapan. Dari satu kasus ke kasus lain. Dari satu jeruji ke jeruji berikutnya. Tekanan datang dari segala arah. Keluarga terguncang. Puput Melati